Maret, tanggal 25 Maret, saya dinyatakan positif COVID. Ya, di mana saat itu rapid test juga belum ada, obat-obatan di rumah sakit juga masih terbatas, alat tes swab juga sangat terbatas sekali. Ya, saat saya dinyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan fototorak bahwa saya positif COVID dan saya harus segera diisolasi. Harus malam hari itu juga saya isolasi. Dan akhirnya saya mencari rumah sakit juga tidak mudah, ya. Dan saat saya mau berangkat ke rumah sakit, ya keluarga, istri, anak-anak pun sangat sedih sekali. Istri saya juga nangis, gitu kan? Karena sebelumnya dapat video broadcast, katanya kalau orang ke rumah sakit isolasi itu pertemuan terakhir, katanya sudah ya. Jadi istri saya nangis, ya. Saya bilang jangan khawatir, walaupun saya sendiri khawatir, saya takut ya. Akhirnya saya bilang, ya udah, saya sebelum pergi saya tanda tangan beberapa surat, yang penting saya tanda tangan cek gitu ya. Ini saya tanda tangan nih, udah saya titipin ke istri saya. Jadi saya nangis. Tapi begitu saya mau berangkat, puji Tuhan, Roh Kudus berbicara kepada hati saya, dia ingatkan satu ayat di Roma 8 ayat 38 dan 39, saya sampaikan kepada istri saya, Tuhan sudah kasih tahu ya, tidak ada satu kuasa baik di atas di bawah ya yang dapat jangan takut ya. Udah saya tinggalkan, saya berangkat ke rumah sakit sendiri. Lalu sesampai di rumah sakit juga, begitu saya ditanya dari mana, oh klaster A ya, ya betul saya bilang. Akhirnya saya dimasukkan ke IGD, jam setengah 8 malam saya sampai di rumah sakit, dan selama sampai pukul setengah 12 malam, itu saya masih tetap di IGD. Dan dokter di sana katakan di sini tidak terima pasien COVID, tidak ada obat-obatan untuk COVID ya. Jadi Bapak kalau seandainya diterima di sini harus terima dengan segala resikonya. Saya bilang ya udah gitu, mau ngapain lagi di rumah juga nggak bisa gitu. Saya hanya berdoa. Dan waktu itu rumah sakit mau menolak saya. Ya, di sana saya dengan teman-teman sepakat, yuk kita minta dukungan doa berantai daripada teman-teman di Full Gospel, khususnya waktu di wilayah Jabar. Akhirnya dibukalah di grup itu, kami minta dukungan doa supaya saya mendapatkan pelayanan yang terbaik di rumah sakit tersebut, mendapatkan pengobatan yang seharusnya. Dan luar biasa, saya percaya itu karena kuasa daripada Tuhan melalui doa-doa berantai, doa-doa sepakat dalam teman-teman di Full Gospel. Ya, pukul 1:30 malam, akhirnya dokter mengizinkan saya untuk menerima saya masuk di rumah sakit tersebut. Dan itu bukan rumah sakit rujukan, itu rumah sakit kecil. Ya, karena rumah sakit yang lain penuh semua, tidak ada yang mau terima. Akhirnya saya dibawa masuk ke ruang isolasi, saya ingat suster yang membawa saya juga pakai jas hujan, saudara, belum ada APD, saat itu belum ada APD, pakai jas hujan plastik gitu ya, pakai sepatu boot gitu. Sampai saya tanya, sus kenapa pakai ini? Ya karena nggak punya APD, kita nggak siap, jadi pakai apa aja seadanya gitu ya. Jadi saya ngobrol, saya masuk ke ruang isolasi itu digembok, saudara. Kenapa suster digembok? Karena nggak boleh ada yang keluar dan masuk selain daripada yang bertugas, pakai rantai, pakai gembok gitu, saudara ya. Jadi akhirnya masuk sana, waktu saya sampai akhirnya di ruangan isolasi tersebut, saya ditinggalin sendiri, dalam keadaan lapar, haus, saudara ya, juga badan tidak nyaman, ya. Tapi puji Tuhan, saya diingatkan Tuhan untuk tetap fokus kepada Tuhan. Saya berdoa, saya katakan, ya, saya kuduskan tempat ini, saya minta Tuhan Yesus yang ambil alih sekeliling ruangan saya. Ya, saya minta perlindungan malaikat-malaikat Tuhan berkemah sekeliling tempat saya, dan saya serahkan keberadaan saya di sana, saudara. Ya, di sana saya merasakan betul-betul bagaimana aura, ya, aura yang betul-betul mencekam, terasa sekali. Ya, di sana saya sendiri, saudara. Ya, akhirnya saya hanya bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang membuat grup khusus berdoa. Ya, khusus mendoakan saya juga, dan ada beberapa teman yang kena COVID.
Di situ saya merasakan langsung bagaimana seperti dikatakan dalam Efesus, bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa, penghulu, dan roh-roh jahat di udara. Pada saat saya mendengar, melihat ada yang broadcast, si A meninggal, si B meninggal, waduh, tiba-tiba saudara, padahal saya udah punya iman, tiba-tiba kayaknya mau merasuki ke pikiran saya satu ketakutan, saudara. Ya, tiba-tiba, waduh, saya tadi saya sudah berdoa, saya sudah memuji menyembah Tuhan, tapi begitu dengar berita itu saudara jadi takut juga. Ya, akhirnya saya hanya bisa berseru kembali hanya kepada Tuhan. Saya terus minta dukungan doa dan puji Tuhan banyak teman-teman yang bertelepon langsung kepada saya. Salah Ko Ayung juga telepon, Pak John Thompson juga telepon, langsung mendoakan kepada saya. Dan di sana saya merasakan ada impartasi kuasa. Ya, iman itu benar-benar menguatkan, meneguhkan saya. Sehingga selama di hari kedua, saudara, hari ketiga istri saya pun harus masuk ruang isolasi juga. Dan itu juga puji Tuhan, ya, karena pertolongan Tuhan. Istri saya tuh masuk ke rumah sakit tersebut, ya, udah nggak ada ruangan dan nggak mungkin lah bisa diterima. Rumah sakit juga udah nggak ada. Tapi kita melalui doa bersama-sama. Saya minta tolong anak saya nego dengan rumah sakit supaya dimasukkan di kamar saya, satu kamar barengan gitu ya. Akhirnya itu juga bisa terwujud ya. Dan selama saya di sana terus doa, pujian, menyembah Tuhan, sehingga saya merasakan ada sukacita, ada kekuatan Tuhan senantiasa menyertai saya. Karena saya sudah di sana tidak ada yang bisa tolong saya. Siapapun udah nggak ada. Dokter sendiri pun waktu itu ya istilahnya memberi obat juga percobaan. Jadi coba-coba kayaknya obat jadi coba aja yang ini gitu. Karena waktu itu masih baru sekali pada saat di bulan Maret tersebut. Ya. Dan selama di rumah sakit istri saya kondisinya lebih berat daripada saya. Saya harus melayani istri saya. Dan saya juga mendengar kabar beberapa teman-teman saya, pelayanan saya juga ada yang sakit. Saya pun harus melayani mereka. Walaupun saya pikir kondisi saya saat itu juga masih ada dalam keadaan yang saya adalah kuasa Tuhan yang memampukan memberikan kekuatan kepada saya untuk saya tetap mau punya hak mal melayani teman-teman saya. Ya. Dan pada hari ketiga, salah satu rekan kita di Full Gospel juga, Pak Budiawan. Mungkin Ko Ayung sangat ingat ya, Pak Bernard juga kalau ke Bandung pelayanan pasti yang jemput Pak Budiawan. Selalu, karena dia tim hospitality. Selalu dia, siapapun dia yang jemput. Dia dipanggil Tuhan pukul 2 pagi, saudara. Begitu saya dengar dia dipanggil Tuhan, waduh rasanya terpukul sekali. Karena kamarnya dekat dengan saya, kamarnya itu bersebelahan gitu. Dan dia padahal jam 10 malam masih WA-an sama saya. Dia dipanggil Tuhan. Tetapi semua itu bisa dilalui saya hanya melalui doa, pujian, penyembahan, dan dukungan doa dari teman-teman khususnya di dalam wadah Full Gospel ini. Disitulah saya merasakan bagaimana kuasa Tuhan ini bekerja memberikan kekuatan. Sehingga setelah 10 hari di sana, saya di badan saya, kondisi saya baik, saya dan istri diizinkan untuk pulang. Dan saya bersyukur melalui peristiwa itu ternyata Tuhan juga punya rencana. Setelah saya sembuh dari COVID, saya boleh juga melayani banyak teman-teman, kenalan yang memiliki gejala ataupun cenderung gejala COVID itu untuk diskusi dengan saya. Dan sekarang di Jabar B juga saya ditunjuk sama Pak Freddy sebagai call center. Kalau di wilayah Jabar B ada member yang positif COVID untuk diskusi dengan saya, dan saya ada kerjasama dengan beberapa dokter yang menangani COVID supaya mereka ditangani dengan lebih baik. Nah itu aja kesaksian dari saya bagaimana kasih dan kuasa Tuhan Yesus yang bekerja melalui wadah FGB ini sebagai gerakan yang menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, kita beri tepuk tangan Pak Yongki, luar biasa ya. Ya, oke, langsung silakan Pak Ayung yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan silakan doa Ayung. Ya. Bapa di surga, mengucap syukur, terima kasih malam hari ini. Tuhan, minta urapi kami semua.
supaya kami boleh sungguh-sungguh Tuhan, boleh menjadi rekan sekerja-Mu Tuhan. Boleh sungguh-sungguh kami makin serupa dengan Engkau Tuhan. Kami boleh juga mendemonstrasikan kasih dan kuasa-Mu. Karena kami boleh melihat hari-hari ini banyak orang Tuhan. Mereka yang gundah gulana, gelisah, takutan, kecemasan, kekhawatiran. Untuk masa depan, untuk kehidupan, untuk anak-anak mereka. Ini merupakan momen yang tepat Tuhan untuk kami mendemonstrasikan kasih dan kuasa-Mu. Dan juga merupakan timing Tuhan, kairos Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Oleh karenanya berikan hati-Mu Tuhan. Hati yang mengingini setiap orang boleh diselamatkan, setiap orang boleh mengalami pemulihan, setiap orang boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena kami sangat yakin percaya Injil itu adalah kekuatan Allah sendiri, kekuatan Engkau sendiri untuk menyelamatkan setiap orang. Bapa, bersyukur, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Kami berdoa, amin. Ya, tolong Pak Alim bisa keluarkan spiritual warfare. Full yang sebelumnya di manual booknya kita Full Gospel itu kan ada 4. Menuntun doa pertobatan buat jiwa-jiwa baru atau orang yang kita doakan orang di rumah sakit, juga bisa menuntut orang doa pertobatan, yaitu dengan sangat sederhana, cuma 1 menit tapi sangat powerful, yaitu menyadarkan setiap orang supaya dia bahwa dia adalah orang berdosa, kemudian minta ampun. Ya, langkah kedua supaya dia minta ampun, kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan juru selamat pribadi. Nah, itu very simple, sederhana, tetapi sangat powerful. Nah, kedua juga yaitu full yang kedua menerima baptisan Roh. Ya, kita harus menolong setiap jiwa-jiwa baru, orang-orang baru di member kita atau yang lama pun harus dipenuhi Roh. Why? Karena memang Roh Kudus itu yang memampukan kita. Roh Kudus itu yang adalah Roh penghibur, Roh kebenaran, dan juga Roh yang membangkitkan semangat. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita nggak mungkin ada buah karena daging nggak bisa menghasilkan buah apa. Buah manusia daging itu yaitu kemarahan, keirian, kedengkian, kebencian, keserakahan, ketamakan, ego, itu buah dari daging, dari manusia daging. Tetapi kalau Roh itu damai, sejahtera, sukacita, ya, kebaikan, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yang ketiga, kesembuhan. Nah, yang manual yang sebelumnya kesembuhan, kemudian pelepasan yang keempat. Padahal itu kelepasan itu jadi satu, kesembuhan. Harusnya kesembuhan roh, kesembuhan jiwa, kesembuhan fisik, dari physically healing, inner healing, dan juga pelepasan. Pelepasan dari kesurupan, dari guna-guna dan sebagainya. Kemudian inner healing dari trauma-trauma, dari kebencian yang nggak bisa ngampunin dan sebagainya. Kemudian doa fisik ya secara umum. Yang keempat itu adalah spiritual warfare, doa peperangan. Nah, kalau bicara peperangan itu harus ada strateginya. Setiap perang secara umum, ya, perang dunia, perang apa, satu suku dengan yang lainnya, maupun juga perang antar negara, mesti ada strategi. Demikian juga kita, doa peperangan. Karena musuh kita itu sudah jelas di Efesus 6 ayat 11 itu katakan peperangan kita itu ya bukan darah daging, tetapi pemerintah-pemerintah, penguasa, penghulu, dan roh-roh jahat. Ya, yang nggak kelihatan, saudara. Ya.
yang mengerikan itu mereka itu tipu dayanya. Berapa banyak anak-anak Tuhan jatuh karena tipu dayanya. Nah, untuk pelayanan kita full gospel, kita pakai strateginya, saya bagi 3, hit list, kemudian kubu doa. Nah, ini yang malam ini yang saya akan sampaikan, dan juga doa keliling. Karena waktu saya setengah jam, ya saya akan persingkat, percepat. Mungkin penjelasan dan prakteknya kalau bisa nututin sampai doa keliling, ya puji Tuhan. Kayaknya kalau doa keliling sudah banyak disiarkan sama Pak Bernard. Saya juga sering share di Jumat siang. Cuman Tuhan ingatkan kepada saya, terutama waktu Desember itu, sebelum kita membuat program nasional tentang fourfold. Jadi kita ini sederhana aja, tapi kalau 4 fourfold ini dilakukan secara ajak, secara terus-menerus, saya sangat yakin apapun yang ditargetkan untuk multiplikasi kaderisasi regen panjang tahun ini, yaitu personal commitment dan strong fellowship, itu pasti akan terjadi dengan fourfold ini, terutama doa spiritual warfare ini. Pertama yaitu hit list. Full gospel ini dari awal dulu saya sudah diajarin, ya, dari senior-senior sebelum saya, yaitu mengenai jiwa-jiwa. Ayo, punya nama teman-teman nggak semua? Catat namanya. Wah, saya doakan setiap pertemuan chapter meeting, ya. Kita juga member meeting, doakan, saling doakan nama ini. Setelah itu saya undang, saya telepon, gagal nggak apa-apa, tapi doakan terus. Nah, itu makanya nampak hit list, ya, nggak jemu-jemu. Lukas 18 ayat 1, Tuhan sendiri ngomong, jangan hendaknya engkau jemu-jemu. Berarti kita bisa jemu loh, teman-teman, bisa kita bisa lengah, bisa jemu, terutama kita bisa males. Waduh, pikir kok nggak dijawab-jawab, bisa kendor. Maka itu jangan jemu-jemu. Nah, itu yang kekuatannya di situ, Lukas 18 ayat 1. Supaya kita terngiang terus kata-kata Tuhan. Jangan jemu-jemu. Ayo. Nah, saya bersyukur ada mentor yang luar biasa. Waktu full gospel itu saya masuk tahun 88, 87 akhir, 88 itu saya lihat udah mulai degradasi, 89. Waduh, saya mulai sama Pak Bernard itu, ya, mula-mula dengan Pak Heru, kita bertiga di rumahnya Pak Bernard, terus akhirnya nggak tahu kita pindah di Kanwil. Waktu itu baru-baru kita berdoa, tiap Jumat kita berdoa. Ya itu kenapa? Karena waktu itu ada 11 chapter, 9 mati, tinggal 2. Ya, 2 itu Manyar dengan ini. Sebetulnya ada 3, tapi yang 1 saya anggap mati. Karena kalau presiden chapternya kulaan ke Hong Kong, pernah sampai 3 bulan, vakum, chapternya ada pertemuan, yaitu atom. Waduh, jadi saya nggak dilatih sama Pak Bernard untuk doakan, ya, bangkit chapter-chapter yang disebutkan. Waduh, saudara, jujur memang daging ini jemu, bisa lemes kalau yang mau mundur aja. Waduh, saya bersyukur punya mentor yang selalu menguatkan. Ayo, Yung, jangan kendor, ayo terus kuat. Nah, di situ saya doakan, saudara, betul-betul terus. Waktu 7 bulan kurang lebih, saya melihat orang-orang yang teman-teman yang kita doakan bisa muncul 1-2 orang. Waduh, saya semangat lagi, semangat. Waduh, disitulah puncak titik baliknya full gospel, sehingga dalam 1 tahun, 2 tahun, 1 tahun bangkit, 1 chapter, 2 chapter, akhirnya 2 tahun persis saya ingat betul itu yang 9 chapter bangkit semuanya. Ada orang-orang baru yang Tuhan kirim. Wah, kemudian saya mulai bergerak. Waktu kemudian saya di Manyar, saya ketemu Insinyur Joni, ya, di waktu jemput anak saya di situ, saya juga ketemu dia. Loh, John, rumah kamu di mana? Ini Kendang Sari. Waktu itu saya antar anak saya, anaknya dia juga sama di Petra SD Petra di Jemur anak. Oh, di Kendang Sari. Loh, John, Kendang Sari nggak ada chapter ini. Loh, waduh, si Insinyur Joni ini kayaknya mau ngeles, mau sudah mau udah nggak usah, udah, aduh, sudah bilang alasannya sibuk dan sebagainya. Loh, ayo John,
Kamu diberikan privilege sama Tuhan, hak istimewa. Kamu bisa melayani King of King. Kalau Mama Soeharto manggil kamu, kamu mesti anu kan? Ini bukan Soeharto loh, ini King of the King, Lord of the Lord, Tuhan di atas segala Tuhan yang panggil kamu loh. Kamu diberi privilege loh. Ayo, angkat tangan. Wah, saya angkat tangan sama dia berdua. Loh sekarang, iya. Ya, urusan sama Tuhan itu bukan besok, lusa. Enggak, sekarang. Wah, kita harus terus saya doakan. Tuhan, saya cuma jerit minta. Ayo, jangan ikutin doa saya. Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus. Minta Tuhan, Kendang Sari boleh ada chapter dalam nama Yesus. Saudara tahu nggak, kurang lebih 1 bulan. Tiba-tiba Insinyur Johnny telepon saya, Yung, Rebo bisa ada nggak? Ini perdana. Ada teman-teman, rupanya dia ngajak teman-teman dia yang di gereja, dan juga ada tetangganya 1-2 orang. Adakan pertemuan, walaupun 6 orang. Puji Tuhan, saudara. Nah, di situ akhirnya Kendang Sari chapter berdiri. Begitu berdiri, saya melihat lagi. Waduh, Tenggilis belum ada. Saya bilang, ayo John, akan Tenggilis. Wah, kemudian dia setiap ternyata ketemu Hanafi di sana, ya, yang dia suka mampir di situ, baru kenal juga karena ngantar anaknya, wah yaitu Hanafi. Akhirnya jadi member, mulai dia juga mendirikan di situ chapter Tenggilis, dan seterusnya saudara, bergerak rumput, wah kemudian Intan chapter, wah bergerak terus, yaitu nggak ada jalan lain, hit list. Jadi hit list jiwa-jiwa juga hit list yaitu tempat yang akan kita yang akan melahirkan chapter, termasuk yang di barat. Nah, di barat, ya itu mula-mula Sinlu pertama waktu dari Pondok Chandra. Saya akhirnya pertemuannya dipindah di tempatnya, dia kan bergilir sekali. Nah, di situ saya melihat, waduh, pertama saya minta sama Tuhan, berdoa, Tuhan, minta setiap perumahan di tempat ini ada chapter bangkit, ada chapter yang berdiri, ada jiwa-jiwa Tuhan baru yang diselamatkan. Waduh, saudara, wah, itu enggak tahu saya dapat perkataan nubuat dari Tuhan. Akhirnya betul, saudara, pertama 1, akhir pertama 2, akhirnya lahir lagi chapter ini. Setiap perumahan berdiri chapter sampai sekarang ini sudah enggak tahu berapa, hampir semua ada chapter di daerah barat. Dulu cuma chapter satelit, saudara. Dulu saya ingat cuma satelit, ya. Chapter itu pun juga ogah-ogahan chapternya. Waduh, berapa kali ganti field trap juga begitu. Tapi puji Tuhan, ya, Tuhan bisa munculkan orang-orang kayak Sugianto Tan Adipongo. Wah, luar biasa, saudara. Door to door. Nah, saya bersyukur betul-betul. Tuhan ini luar biasa. Mari kita jangan jemu-jemu, ya. Betul-betul kita fokus. Kalau Tuhan sudah doa, hit list ini luar biasa, saudara. Dan juga saudara, setiap kalau saya doa peperangan ini, setiap tempat yang ini doakan, ya, dan juga chapter punya problem. Kita bukan cari masalahnya dengan apa. Kita datang tersungkur kepada Tuhan, dan terutama mempersiapkan pertemuan dengan betul-betul minta haus sama Tuhan, supaya setiap orang yang hadir, biar persiapan yang saksi itu betul-betul diurapi oleh Tuhan. Waduh, sehingga pertemuan itu luar biasa. Kemudian minta pembicara supaya ada altar call, saudara. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan. Bukan dengan program yang mulu-mulu. Cuman begitu aja, saudara. Waduh, saya melihat berkembang chapter-chapter. Iya. Nah, kenapa? Ada persiapan hati yang kita merasa begini, teman-teman. Bahwa kalau kita ini, kalau jadi kebiasaan, itu bahaya. Rutinitas. Kalau sudah rutinitas, merasa kita bisa, kita mampu, kita sudah mengabaikan Tuhan. Tetapi kalau setiap meeting kita, nah sekarang ini saya melihat, saya bersyukur Atom Chapter ini luar biasa. Senin pertemuan, Minggu mereka berdoa betul-betul. Jadi merasa nggak mampu, bahwa butuh Tuhan. Tuhan tolong. Besok pertemuan ini, minta lawatan Tuhan, minta Holy Ghost meeting, minta setiap yang berbicara, yang saksi diurapi Tuhan. Waduh, saudara. Nah, ini saudara, styleful gospel kayak begini ini yang diajarkan Tuhan, dan ternyata saudara, itu yang dilakukan, teman-teman. Dilakukan gereja mula-mula. Saudara kalau baca di Kisah Rasul 2 ayat 42-43, itu mereka setiap hari memecahkan roti. Ya, itu ternyata saudara, mereka makan bersama, mereka saling sharing firman, kemudian saling mendoakan, saling berdoa. Nah, itu yang menginjak kepada kubu doa, yaitu ada 3.
ya di share screen saya ada 3, yaitu rantai doa, chain prayer, kemudian brother keeper prayer, saling mendoakan, kemudian yang ketiga yaitu adopt prayer. Nah, itu yang dilakukan oleh beberapa teman sekarang ini, sudah mulai dari Pak Andi Pongo, semuanya yaitu adopt prayer. Ya, saudara, ini tidak mudah. Makanya kenapa ini butuh kekuatan dari Tuhan. Ya, butuh apa, kita ini strong, dan tekad kita harus strong, sebab kalau kita mau mulai mau angkat telepon, ya nggak gampang, saudara. Pasti ada rasa malas, ada rasa nanti apa namanya prasangka buruk. Kita merasa, wah nanti jangan-jangan orangnya sibuk, udah jangan telepon. Saudara juga nanti dibikin kesibukan sampai lupa. Padahal sudah saudara, oh besok saya mau telepon ini si A si B. Sampai hari ini saudara, saya tiap hari telepon 5 leader, minim 5 leader. Saya ngajak doa, waduh banyak saya menemukan hal-hal yang luar biasa Tuhan nyatakan. Dan mereka berterima kasih. Chapter itu adalah kubu doa, saling mendoakan. 1 Timotius 2 ayat 8. Itu jelas, satu ayat itu begitu tegas dikatakan, aku mengingini di mana-mana pria berdoa, menadahkan tangan, tanpa apa, saudara? Tanpa perselisihan, tanpa pertengkaran. Waduh, luar biasa. Nah, kita itu berarti bicara tentang sehati, rukun, doa, yaitu betul-betul sepakat. Seperti Matius 19 ayat 18 itu. Jikalau kamu berdua di dunia ini, 2 orang sepakat berdoa, minta apa saja, aku akan kabulkan. Wah, itu firman Tuhan yang begitu tegas, mantap sekali. Dan itu saya buktikan. Saya berdua dengan Pak Bernard sepakat. Pak Bernard doa, wah mengenai chapter saya doa, amin. Nanti saya doa, Pak Bernard, amin. Ternyata terbukti. Chapter yang mati bisa bangkit, saudara. Wow, iya. Wah, ini ini ordinary people, ya dijadikan Tuhan extraordinary people. Apa yang dari extraordinary? Karena kita sudah ketemu Tuhan, Roh Kudus, Holy Spirit. Ya, kita dibaptis dengan Holy Spirit, kita dimampukan Holy Spirit, ya, untuk kita berbuah roh, dan kita serupa karakter kita makin lama dengan karakter Kristus. Dan kita melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa daripada Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan, power, yaitu dunamis, power, kuasa yang meledak-ledak yang dari dalam ini, saudara. Ya, inner man ini, kekuatan ini ada seperti api, yang seperti Yeremia 20 katakan, ya, aniaya, ya, ketakutan, ya, aku tidak mau memberitakan firman. Tetapi Yeremia katakan apa? Ayat yang 20 itu, 20 ayat 9 kalau nggak salah. Dia bilang begini, tapi aku aku rasanya mau keluar, aku mau lari, tetapi nggak bisa. Dari dalam hatiku seperti ada api. Wah, that's the fire of the Holy Spirit. Fire ini harus, saudara, ya, terus membakar hatiku. Aku nggak bisa berdiam, Orang yang dipenuhi roh, ya, baptis roh itu akan terus meledak-ledak, meluber keluar. Selalu ingin saksi, cerita Tuhan, doakan orang. Ya. Sudah setengah jam, Pak Halim. Lanjut. Kemudian kita biasakan teman-teman bawa nama-nama di beberapa number, ya. Contoh Pak Bambang, ambil nama-nama yang biasa sudah dilakukan Pak Heru, itu yang sudah di-share-kan ini. Saya tiap hari, saya nama-nama juga 5 nama masih saya doakan. Ya, ada NP, ada badan pengawas, ada ini, semua saya doakan. Kenapa, saudara? Itu namanya kita mengasihi. Wujud dari kasih itu adalah action, bukan dibicarakan, bukan diceritakan. Kasih itu nyata, saudara. Kalau kita mengasihi saudara-saudara kita di chapter, kita harus angkat dia, dibawa di hadapan Tuhan, doakan dia. Ya, dengan doa kita itu, saudara. Waduh, jalan-jalan
tidak akan merong. Saya ingat kesaksian Dr. Hendro. Ya, itu karena didoakan terus sama Pak Bernard. Ya, waktu dia sendirian mau ngambil brevet keahlian di UI, Universitas Indonesia, berapa puluh tahun yang lalu, wah, Dr. Hendro kan suka mijet. Tiba-tiba dia nggak tahu bisa nyasar-nyasar mau cari pijat di mana, di ginsanya wajahnya Pak Bernard. Wah, akhirnya mundur, gak jadi. Saya percaya karena didoakan, karena bisa bisa ada perlindungan Tuhan, jauhkan ya. Seperti tadi kesaksian Brother Yonggi, iya kan? Kita tuh doa itu betul-betul bisa menaungi, ya, bisa menghindarkan setiap ada kejahatan atau malapetaka atau kecelakaan. Itu karena doa yang kita bungkus dengan doa, kita naikkan kepada Tuhan. Nah, itu kubu doa harus saudara tingkatkan di chapter saudara masing-masing, di regional saudara. Kalahkan saudara, jangan menyerah, ya, terus saudara sampai Tuhan nyatakan kemuliaannya atas chapter-chapter. Dan kemudian chain prayer itu apa? Saya teringat dulu di Manyar itu, ya, ada satu istri dari salah satu member itu istrinya mau operasi karena ada tumor. Wah, saya gerakkan waktu itu, saya jadi membership. Saya ingat betul, terus kemudian saya teleponin, kamu ya Senin, kamu Selasa, si A, si B, si C. Jadi 7 orang ini tanggung jawab Senin sampai Minggu. Ya, kemudian diulang terus sampai Tuhan nyatakan kasih dan kuasanya. Wah, betul saudara, dia sembuh, dia berterima kasih betul karena ada chain hotel. Chain prayer. Saya teringat yang kejadian yang paling itu chain prayer itu siapa? Yaitu istrinya Pak Ardian. Kira-kira 2 tahun yang lalu dinyatakan dokter dia cancer. Waduh saudara, itu seluruh Indonesia itu berdoa, Senin sampai Senin lagi itu minggu-minggu berdoa saudara untuk Ibu Hana. Tuhan selamatkan Ibu Hana, luputkan daripada kematian, daripada sakit kankernya. Luar biasa saudara, itu kalau chain prayer ini. Hari ini kubu doa ini ya, chain prayer, adopt prayer, kemudian brother keeper prayer atau one-on-one prayer, saudara aktifkan kegerakan ini terus saudara. Ya, dan yang terakhir yaitu doa keliling. Kenapa penting sekali doa keliling? Karena kita ini harus Tuhan kirim kita atau kita tempatkan ditinggal di kota Surabaya yang kita cintai ini, di kota Bandung, di kota manapun saudara berada, ya, di mana LA, Denny Peranati, itu mesti dikelilingin karena setiap kota itu pasti ada tanaman yang ditanam si jahat berabad-abad. Contoh Suro dan Boyo, ya, itu saya mencari perpustakaan. Waduh, Suro, saya waktu itu nggak tahu Suro itu apa, ternyata ikan semacam kayak ikan arwana, ikan buas. Buaya itu kan buas dua-duanya. Makanya kenapa temperamen kota ini orang-orangnya ada bonek, ya, berangasan karepnya dewi, ya, semaunya sendiri. Kaki 5 di Kapasari itu coba sampai di tengah jalan, semau-maunya orang-orang. Belum lagi tempat itu mana di daerah utara itu. Waduh, sampai yang jualan ban-ban juga di tengah jalan. Rasanya kota ini semrawut, teman-teman. Wah, kita nggak terima. Dan waktu itu saya, waktu berangkat ke LA, yaitu ketemu Denny Teranete dengan Pak Bernard, ada beberapa teman, almarhum Mas Yo, ya, ada Pak Budi juga, almarhum Pak Tekno. Kita berangkat saudara dengan istri Pak Bernard, dengan istrinya Pak Tekno. Waduh, saudara, di situ kita melihat kota Talsa. Luar biasa, saudara. Kota itu kayak surga. Betul-betul kayak Firdaus. Nah, pulangnya saudara di pesawat saya ngomong sama Pak Bernard, kok Tuhan gerakkan kita mesti doa. Nah, itu dimulai. Pak Bernard mulai hubungi beberapa hamba Tuhan, termasuk Pak Sudi ini. Ya, kita mulai waktu itu doanya mulai di Bapindo, akhirnya pindah lagi di Mawar Sharon, akhirnya ketemu lagi doa. Kita doakan betul-betul. Betul saudara, saya menjerit, Tuhan, masa nggak ada sih orang yang munculkan ya Tuhan, orang yang peduli akan kota. Supaya kota ini kita ucapkan kota yang sejuk, kota yang damai, kota yang rindang.
Kota yang Tuhan tidak lubang. Dulu kan, aduh saudara, jalan-jalan itu lubang-lubang. Kalau banjir langsung pasti tiap tahun mesti lubang-lubang. Waduh, saya itu dulu ngeluh tok isinya. Tapi saudara, setelah saya dirubah, saudara, ya sama Tuhan, melihat kota Talsa itu, saya rubah atmosfer kota ini dengan ucapan. Ya, maka itu saudara bersyukur Pak Benat selalu setiap Jumat siang kan mengingatkan, ayo jangan kutukin, tapi berkati kota itu, ucapkan berkat itu. Apa yang kamu suka katakan akan makan buahnya. Ya, mati dan hidup kota Surabaya ditentukan oleh orang percaya yang suka menggemakkan. Wah, makanya saya waktu lalu tiba-tiba bisa muncul kota, loh luar biasa ya kan, ada kepala bagian pertamanan. Mulai ini Noah, kita juga waktu itu bantu waktu Natal bersama ya, juga kita bantu sampai akhirnya Ibu Risma itu ternyata akhirnya jadi wali kota sampai 2 periode, dan kita melihat semua dunia terbelalak melihat ini. Betul, akhirnya digenapi apa yang dikatakan di Yeremia 33 ya, sering diucapkan sama Pak Benat itu. Nah, ini akhirnya yang dimuliakan siapa? Tuhan. Bukan kita, bukan full gospel, bukan siapa-siapa. Kita ini hanya dulosnya Tuhan. Kita ini cuma utusan-utusan Tuhan untuk melakukan, ya, mengaktifkan spiritual kita, mengaktifkan yang Tuhan berikan pada kita untuk kita berbuat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Nanti ada breakout room ya, Pak. Iya, nanti kita ada breakout room. Nah, pertanyaan saya, pertanyaannya nanti di fast, di breakout room, terakhir kapan saudara mendoakan seseorang, ya, apa member kita, terutama member. Dan terakhir juga kapan saudara saksi lewat telepon. Bisa saudara, ya, lewat telepon ya. Silakan nanti di-share ya. Jadi ada 2 pertanyaan, kapan terakhir saudara mendoakan satu sama lain atau punya beban doa ya, kepada teman-teman atau famili atau siapa. Yang kedua, terakhir kapan saudara ceritakan atau saksi atau mendoakan orang yang saudara teman atau siapa lewat telepon atau ketemu secara offline, itu terakhir kapan saudara nginjilin orang itu. Oke. Ya, makasih. Oke. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Ayung ini, ayo kita masing-masing ini punya hit list doa. Tuhan sudah begitu berkemurahan kepada kita, sehingga kita ini bisa dilepaskan dari maut. Kita sudah bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita bisa menikmati keselamatan yang bisa lanjut sampai pada kekekalan. Tapi jangan lupa, Tuhan itu ingin kita juga membawa jiwa-jiwa yang lain. Oleh sebab itu, ayo kita doakan mereka. Kita sebut namanya. Saya ingin memberikan kesaksian. Saya bertahun-tahun mendoakan untuk besan saya, yang dalam hal ini papa mamanya Raymond, mertuanya ya saudara. Ini orang yang baik sekali, tapi dia tetap dia hanya dia punya kepercayaan dan pada penyembahan pada leluhur dan lain sebagainya gitu. Dan kami berdoa bertahun-tahun, saya sebut namanya, Tuhan selamatkan Pak Andi, Tuhan selamatkan Pak Andi. Tapi belum ada hasilnya, saudara. Tapi baru-baru ini selama beberapa bulan, besan saya ini sama istrinya tuh ada di Singapura. Karena istrinya ini lagi sakit kanker. Makin lama makin berat. Makin lama makin berat. Tapi kemudian saya katakan pada Raymond, Mon, ini waktunya Mon. Ayo Mon, didoakan Mon. Dan ini istrinya bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi mereka belum mau, saudara. Dan juga istrinya ini sudah sakit parah sekali. Tapi belum mau terima Tuhan Yesus. Kita terus berdoa, saya sebut namanya. Wah, satu saat waktu saya berdoa, saudara, sebelum Imlek, barusan ini, saya dapat dari Tuhan.
beritakan firman. Beritakan firman. Wah, berarti saya ini yang mesti membimbing dia. Nah, ini ada di Singapura ini. Nah, kalau dengan telepon dia, apa kira-kira mau dia ini? Karena selama ini dia katakan, oh enggak, usah, saya nanti gampang aja. Tapi belakangan ini, saudara, dia ini paling putus asa. Dia nggak bisa tidur melihat istrinya ini dan dalam keadaan kesakitan, saudara. Nah, pada waktu Imlek itu saya sudah dipersiapkan Tuhan. Saya telepon dia dan saya mengucapkan Kyonghi. Kemudian Tuhan itu memberikan saya firman Tuhan, yaitu di dalam Injil Matius 11 ayat 28. Saya katakan, Pak Andi, Tuhan Yesus itu berkata begini, saya katakan, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Hari ini, Pak Andi, saya katakan, Tuhan Yesus mau memberikan kelegaan pada Pak Andi. Dia mau memberikan sentosa. Maukah Pak Andi datang kepadanya? Maukah Bapak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saudara-saudara sekalian, ini sudah waktunya Tuhan, saudara. Pada waktu telepon ini saya juga menunggu ini jawabannya apa ini. Ternyata jawaban besan saya, dia katakan dengan tegas, saya mau Pak Berat. Saya kaget, saya hampir bersuka cita. Saya katakan, kalau gitu ikuti doa saya ya. Oh ya, wah ini heran saudara. Karena dia mau. Tapi pada sore hari itu, dia katakan, Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang berdosa. Ampuni dosa-dosa saya Tuhan. Dan saat ini saya mengundang Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Sambil dia menangis, saya pun menangis. Saya sangat terharu. Oh, saya berkati, saya doakan dia. Dan pada saat itu, setelah itu, dia mengalami sukacita, saudara. Dia mengalami, dia bisa tidur dengan nyenyak, saudara. Dan yang heran, saudara, istrinya tuh mau dilayani dengan hamba Tuhan di Singapura. Terima Yesus. Kemudian setelah itu dibaptis. Waduh, saya melihat WA-nya itu saya juga terharu. Dan besok paginya meninggal. Waduh, saya katakan terima kasih di tengah-tengah kesedihan. Saya sudah berdoa bertahun-tahun untuk kesembuhan istrinya juga. Untuk mereka terima Yesus. Akhirnya doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayo saudara-saudara sekalian, masing-masing kita ini harus bertanggung jawab. Tuhan sudah panggil kita. Sebut nama-nama orang-orang di sekitar saudara. Doakan, gak peduli berapa bulan, berapa tahun. Kalau dengan kesungguhan hati, saya yakin Tuhan melihat hati kita. Dan pada akhirnya Tuhan memberikan jalan supaya orang itu juga terima. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke, kita langsung akan berikut